Salam Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya, salah baptis itu dosa dan tidak sah. Ya sebenarnya saya sudah sering membahas tentang baptisan, tetapi orang itu tidak paham bahwa baptis itu sah atau tidak sah itu tergantung kapan Anda melakukan baptisan. Ya kalau baptisan zaman Yesus masih hidup tentu beda dengan baptisan ketika Yesus sudah naik ke surga. Ini kan hal paling simpel ya Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi banyak orang ngotot ya, baptisan pada saat Yesus hidup di bumi masih dipakai untuk baptisan ketika Yesus sudah naik ke surga. Ya, baptisan yang salah baptisan itu dosa dan tidak sah. Baik, kita mulai dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu tanda pertobatan doang, nggak ada hal lain ya, cuman tanda bertobat. Nah, orang yang sudah dibaptis Yohanes lalu dia ikut Yesus jadi Kristen, maka baptisnya diulang loh. Di dalam kisah 19 ayat 4 dan 5 ya. Jadi orang yang sudah ikut baptisan Yohanes, tanda pertobatan, lalu dia jadi Kristen, maka baptisannya diulang. Iya dong ya. Oke, itu baptisan Yohanes. Baptisan untuk pertobatan ya. Kemudian yang kedua baptisan Yesus ya. Oh, Yesus membaptis emang Pak? Yesus dibaptis Yohanes kan? Yesus dibaptis Yohanes ya. Matius 3 ayat 16, Yesus segera keluar dari air, itu Yesus dibaptis Yohanes. Nah, Yesus sendiri membaptis. Anda tahu nggak? Yesus itu membaptis ternyata di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 26 jelas Yesus membaptis. Ya, Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Lalu yang dibaptis oleh Yesus siapa ya? Setidaknya ke-12 murid dong, ya. Jadi itu baptisan Yesus. Caranya gimana, Pak? Caranya diselam, berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama siapa, Pak? Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus gitu loh. Kok tahu, Pak? Ya tahu, nanti dijelaskan waktu kita bicara tubuh menampakkan diri, tubuh kebangkitan ya. Jadi baptisan Yesus ya. Baptisan pada saat Yesus melayani, Yesus sendiri membaptis, dibaptis dengan cara berdiri, jongkok, berdiri, selam ya. Selam bukan percik, nggak ada percik. Berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Loh, berarti HTD tidak pernah menyangkal ada baptisan anak Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak pernah menyangkal. Cuman HTD ini paham baptisan itu ada konteks waktunya. Ya, pada waktu Yesus masih hidup melayani, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, caranya adalah berdiri di sungai nih, berdiri terus jongkok, berdiri lagi. Clear sampai sini? Jadi Yesus membaptis, betul itu, baca itu loh, Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Ya, yang dibaptis ya ke-12 rasul salah satunya. Oke, itu baptisan Yesus ya. Sekarang yang ketiga, baptisan murid yang dilakukan oleh murid di dalam Yohanes 4 ayat 1 ya. Para murid itu melakukan baptisan loh. Yohanes 4 ayat 1, murid membaptis murid lainnya. Ya, kan ada 12 murid, ada 70 murid ya. Jadi yang dibaptis Yesus waktu dulu Yesus jadi manusia, nanti kalau jadi Kristen baptis ulang enggak, itu sah baptisan itu. Yang dibaptis oleh para murid di dalam Yohanes 4 ayat 1, baptisnya gimana? Selam ya, masuk ke sungai terus berdiri, jongkok berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah itu para rasul itu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus oleh Yesus. Setelah jadi Kristen perlu baptis ulang enggak, itu baptisan yang sah. Baptisan waktu itu sah. Ingat, baptisan pada waktu itu ketika Yesus jadi manusia, baptisannya sah. Selam, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sah, valid, tidak perlu baptis ulang. Oke.
Lalu baptisan Yesus tubuh kebangkitan. Kan Yesus kebangkitan selama 40 hari itu, ya. Contohnya siapa Pak yang dibaptis? Contohnya misalnya Paulus dibaptis oleh Ananias di dalam kisah 10 ayat berapa ya? 15, 16, 17, mungkin di 18 gitu ya. Ya, mungkin di sekitar segitu ya. Kisah 9 ya, kisah 9 ayat-ayat mungkin ayat-ayat 15 sampai 18. Di situ Paulus dibaptis oleh Ananias. Ya. Itu kan era Yesus 40 hari, dibuktikan dengan 1 Korintus 15 ayat 8. Paulus berkata, yang paling akhir Yesus menampakkan diri kepadaku. Jadi Paulus dibaptis pada saat-saat terakhir Yesus masih tubuh kebangkitan. Baptisnya gimana? Masih sama. Nyemplung ke sungai, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu contohnya Paulus dibaptis oleh Ananias. Contoh lain adalah para yang menusuk atau yang menusuk lambungnya Yesus. Itu para serdadu yang menikam lambungnya Yesus. Ternyata nanti dibangkitkan waktu kebangkitan, betul? Wahyu 1 ayat 7. Berarti orang yang menusuk serdadu yang menikam lambung Yesus itu berarti tobat percaya Yesus, betul. Dibaptis nggak? Dibaptis pada era Yesus 40 hari menampakkan diri. Habis nusuk dia tobat. Lalu Yesus menampakkan diri 40 hari itu dibaptis gimana? Sama dengan Paulus. Berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi clear, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus itu pernah ada pada saat Yesus masih jadi manusia. Kemudian pada saat murid-murid juga membaptis, itu Yesus membaptis, murid-murid membaptis. Kemudian tubuh kebangkitan yaitu membaptis. Ada contoh-contohnya di Alkitab orang-orangnya. Yang dibaptis Yesus siapa? 12 murid. Yang dibaptis para murid baptis murid lagi, kan ada 12 murid, ada 70 murid. Yang dibaptis pada saat Yesus tubuh kebangkitan siapa? Paulus dan orang yang menusuk itu atau menikam lambung Yesus itu. Kan di dalam Wahyu 1 ayat 7 itu selamat dibangkitkan. Nah, ini dia. Lalu Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, baptisannya berubah. Ya. Jadi Gaifu itu tidak pernah menghilangkan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak pernah menghilangkan, hilang dengan sendirinya. Ketika Yesus sudah naik ke surga, barulah baptisan berubah. Nih para rasul nih. Rasul dulu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi para rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesusnya sudah nggak ada di bumi. Yesusnya sudah ke surga, berarti membaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38, kisah 10 ayat 48. Ya, kisah 8 ayat 16 itu dalam nama Tuhan Yesus, tapi nanti perlu tumpang tangan ya. Terus Paulus juga ya. Jadi setelah Yesus tidak ada di bumi, perhatikan, setelah Yesus tidak ada di bumi, baptisannya berubah menjadi dalam nama Yesus Kristus. Selam nggak Pak? Selam, tapi beda, bukan berdiri jongkok berdiri, tapi telentang. Baca Roma 6 ayat 3 dan 4, lambang kematian bersama Yesus. Ya, tetap nyemplung ke kolam. Kisah 8 ayat 38 ya. Lalu telentang Roma 6 ayat 3 dan 4 dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38 itu baptisannya yang benar Alkitabiah. Lah para rasul kan mengalami perubahan itu. Para rasul ya, murid-murid itu mengalami perubahan itu. Tadinya waktu Yesus masih di bumi, baptisannya Bapa, Anak, Roh Kudus. Beda. Berdiri, jongkok, berdiri, sama-sama selam. Setelah Yesus naik ke surga, baptisannya beda, telentang, ya, telentang diangkat lagi begitu dalam nama Yesus Kristus. Lo clear toh? Siapa yang bilang HTD menghilangkan baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus? Kamu yang tidak paham. Baptisan itu ada konteks waktunya, tergantung kamu dibaptis pada saat kapan. Kalau sama era Yesus ya kamu pasti dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Pasti. Dan itu sah.
Jadi masalah zaman sekarang, Yesus sudah naik ke surga tahun 33 Masehi. Kok kamu baptisannya masih Bapa dan Roh Kudus? Berarti tidak sah. Tidak. Diulang dong, diulang. Supaya selamat, supaya namamu ada di dalam kitab kehidupan. Diulang baptisnya. Paham nggak yang dijelaskan oleh HTD? Hal simple, sederhana loh. Sederhana banget ya toh. Bahwa ternyata baptisan itu ada konteks waktunya. Kalau waktu Yesus masih di bumi, yang disebut Yesus masih di bumi itu adalah ketika Yesus mulai melayani. Kan baptisan itu mulai Yesus, yaitu Yesus sendiri dibaptis. Sedangkan baptisan sebelumnya yang disebut baptisan Yohanes itu pertobatan doang, diulang nanti. Contohnya ya di Kisah 19 ayat 5 itu ya, ayat 4 dan 5. Kan baptisan itu mulai Yesus dulu. Paling pertama Yesus dibaptis berdiri, jongkok berdiri. Jadi memang ada konteks waktunya. Lalu Yesus membaptis murid. Ada konteks waktunya. Baptisan pada saat Yesus membaptis, murid membaptis. Beda dengan ketika Yesus sudah nggak ada di bumi. Very clear toh? Jadi baptisan sekarang apa dong? Baptisan dalam nama Yesus Kristus. Ya, para rasul itu saksinya. Rasul itu mengalami 2 periode baptisan berbeda. Rasulnya sendiri dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus karena Yesusnya masih ada di bumi. Ketika rasul ini membaptis, rasul yang sudah Yesus naik ke surga membaptis dalam nama Yesus Kristus karena Yesusnya sudah sebagai Allah, kembali lagi sebagai firman. Ya, Wahyu 19 ayat 13. Clear toh? Kalau Anda salah membaptis, dosa. Coba ya bayangin. Sekarang Anda membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti Anda menyangkal Yesus sudah naik ke surga. Anda pikir Yesus masih di bumi loh. Maka kamu membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Kamu dosa loh karena kamu menyangkal Yesus sudah naik ke surga. Mudah atau simple banget dipahami, betul? Tapi kamu ngotot karena pengajaran dari... Ya sorry ya, para pendeta Tritunggal dan para romo-romo tuh lihat tuh para jemaatmu hasilnya. Kalian baptis dalam 3 nama. Ya, nggak dicatat namanya dalam kitab, useless, percuma, nggak ada artinya apa-apa. Ya, baptisan itu syarat loh, syarat mutlak loh. Selama ada kesempatan harus dibaptis. Ya. Coba bayangin pakai logika sederhana, Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Kok kamu masih membaptis dalam 3 nama, Bapa, Anak, Roh Kudus? Ya, para rasul itu saksi sejarah. Dulu dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, kemudian dia membaptis setelah Yesus naik ke surga, membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, kita yang hidup zaman setelah Yesus naik ke surga, setelah tahun 33, ya harus membaptis dalam nama Yesus Kristus, harus selam, harus telentang, bukan berdiri, jongkok berdiri. Ngerti? Ya, karena pengajaran-pengajaran, maaf nih, para pendeta Tritunggal, para pendeta segitiga dan para romo Tritunggal, jadinya jemaat itu semua salah baptis. Ya, tidak sah, dosa. Pikir dengan logika sederhana. Yesusnya sudah tidak ada. Kok masih membaptis dalam 3 nama? Dulu betul ketika Yesus masih ada, Yesus membaptis dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Betul. Gaefu HTD tidak pernah tidak mengakui bahwa dulu ada baptisan itu. Itu dulu ketika Yesus sudah jadi, waktu Yesus masih jadi manusia. Clear toh? Ya, very clear loh sebenarnya dulu. Cuman Anda ngerti nggak? Wah Pak, berarti baptisan itu ada konteks waktunya, betul. Ya, Anda yang dibaptis pada saat dulu. Yang jadi masalah kan masalahnya Yesus sudah naik ke surga, kok kamu masih membaptis 3 nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya kamu menyangkal Yesus sudah naik ke surga. Dosa nggak? Dosa. Lalu baptisannya sah nggak? Ya nggak sah, percuma baptisan kamu. Namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, percuma. Makanya nanti pulangnya ke rumah Bapak loh, ayo. Ya, baptis ulang dengan benar Alkitabiah, yaitu selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Itu tok ya, tidak boleh masih sebut 3 nama. Kalau Anda sebut 3 nama, Anda menghujat, Anda menyangkal Yesus sudah naik ke surga. Very clear toh? Ada baptisan waktu Yesus masih di bumi, yaitu era Yesus melayani, era para rasul juga membaptis, dan
menampakkan diri 40 hari, ada contoh-contohnya tadi kan. Ya, nggak pernah kepikir ya. Ternyata yang menusuk Yesus, yang menikam Yesus ternyata dibangkitkan. Ya, baca itu Wahyu 1 ayat 7. Berarti dia percaya Yesus betul, dibaptis dong, betul, dibaptis era kapan? Era Yesus menampakkan diri. Dibaptisnya gimana? Berdiri, jongkok berdiri dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, Gaifu Pendeta HTD tidak pernah menyangkal bahwa dulu baptisan seperti itu. Ketika Yesus sudah jadi Allah, ya baptisan dalam nama Yesus. Yang tidak paham kamu, yang kamu salah-salahin Alkitab, termasuk Gaifu, termasuk HTD, kamu salah-salahin. Orang paham kok disalah-salahin loh. Yang ya. Baptisan itu very simple, tapi lihat, maaf para romo, para pendeta, hasil dari baptisan kamu tuh jemaat-jemaat tuh, lihat tuh. Apa kamu nggak ngelus dada? Ya, pakai pikir sederhana, paling simple. Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Mestinya ikutin Rasul. Rasul kan tahu. Oh iya, dulu Yesus di bumi membaptis Bapa, Anak, Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, para rasul itu baptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, Kisah 2 ayat 38, Kisah 10 ayat 48. Ya, very clear, salah baptisan, dosa dan tidak sah. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.